Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Pada akhirnya ya, si Jack mendadak pingsan begitu. Kok langsung ngegas bang ya? Bagaimana tidak ngegas ya? Hakim peradilan menyatakan ya penggeledahan dan penangkapan Roy Suryo tidak sah. Penyidik seolah-olah begitu kan sewenang-wenang begitu. Nah, Roy Suryo ini menang di peradilan ya. Penggeledahan ya dan penangkapan dinilai ya cacat hukum. Nah, hakim itu sudah ya sudah memutuskan begitu kan ya. Tok 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 tok. Tok 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 begitu kan ya, mengadili ya. Satu, mengabulkan permohonan peradilan ya pemohon ya untuk sebagian. Artinya secara tidak langsung bahwa Roy Suryo begitu kan, penangkapan Roy Suryo dan kemudian penggeledahan ya ini ternyata dianggap cacat hukum begitu kan. Artinya tidak sah. Aduh, ya, si Jack mendadak pingsan ini si Jack itu begitu kan, ya, ini secara tidak langsung begitu, ya, secara tidak langsung. Jadi saya kira, ya, Roy Suryo ini, ya, kabarnya sudah menang peradilan begitu. Coba kita sepil dulu begitu kan, ya, bagaimana hakim memutuskan itu, karena ini berkaitan dengan kubu Jokowi ini mungkin sudah kepanasan begitu. Coba kita tonton dulu ya. Perkara telah lengkap, tidak lagi untuk keperluan menemukan dan menyita barang bukti. Menimbang bahwa selanjutnya, dalam hal terjadi penolakan, seharusnya termohon memedomani ketentuan pasal 33 ayat 4 di atas, yakni selain adanya dua saksi harus dihadiri oleh kepala desa atau ketua lingkungan. Hal ini sudah lazim dilaksanakan oleh penyidik dalam praktik. Menimbang bahwa hakim memahami dalam pelaksanaan tugas penyidikan ada kalanya penuh tantangan dan rintangan. Penggeledahan di lapangan seringkali mengalami hambatan yang luput dari prediksi atau situasinya sangat cepat berubah dan menuntut kesigapan dan kecepatan penyidik dalam pelaksanaannya, terutama dalam perkara-perkara yang tersangkanya atau orang yang diduga kuat sebagai pelaku adalah orang yang sulit diketahui tempat kediamannya atau berada dalam lingkungan yang memberikan perlindungan sehingga tidak jarang terjadi perlawanan dan ancaman kepada petugas. Nah, kan? Itu sudah jelas begitu kan, ya? Bahwa ya seharusnya ya ini kan terlalu ngebet begitu kan. Ya nggak tahu siapa yang menyuruh ini. Pak Ugro itu sudah memerintahkan begitu kan. Ya sudah mengkritik habis-habisan. Penangkapan seperti ini tidak sah. Jangan terlalu ambisi lah para kubu Jokowi untuk menangkap Roy Suryo. Ya, hakim ini mengabulkan sebagian gugatan pra peradilan dari Roy Suryo begitu kan ya. Setelah menerima sebagian gugatan peradilan Roy Suryo terkait dengan penggeledahan, penangkapan dan penahanan Roy Suryo dalam kasus fitnah ijazah Joko Widodo, hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Kicau mania. Ini saya rasa Roy Suryo sudah menang begitu kan. Menang telak begitu. Coba kita tonton dulu begitu kan bagaimana situasi dan kondisi setelah Roy Suryo diputuskan, setelah peradilan ya memutuskan bahwa Roy Suryo, penangkapan Roy Suryo, penahanan Roy Suryo begitu kan tidak sah begitu, maka inilah klarifikasi dan Roy Suryo. Si Jack bisa kejang-kejang, si Jack bisa pingsan, ya kubu-kubu Jokowi marah besar. Nah ini akan menjadi perlawanan. Kalau memang Roy Suryo akan melawan ini, mungkin ya penyidikan akan dikenakan sanksi di situ begitu. Coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo. Seperti ini. Isi Pak ya. Sabar. Ini belum apa-apa. Ini baru perjuangan dimulai. Ya, sabar dulu. Woi, bobo aja diam. Ya, oke. Sabar sampai mic-nya ke depan.
Sabar. Semua dapat tanda tangan, semua dapat tanda. Oke, calm down. Oke, kita mulai. Mulai ya. Bang Rafli. Kawan-kawan semua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kawan-kawan semua, kita memulai press conference ini. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Amin. Atas putusan hari ini yang menurut kami ini memenuhi rasa keadilan. Ini adalah keadilan yang substantif, terlepas dari soal hukum acara yang digunakan, tetapi hakim menggali keadilan substantif dan fakta-fakta yang kemudian berlangsung. Karena itu untuk mensyukuri ini kita berikan kesempatan yang pertama kepada Mas Roy dulu untuk mengucapkan rasa syukur, dan kemudian nanti teknis-teknis hukumnya akan kami sampaikan, baik Pak Abdul Ghafur, saya maupun lawyer-lawyer lain termasuk Bu Soraya. Silakan Mas Roy menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama alhamdulillah hari ini Selasa 7 Juli 2026 adalah dimulainya babak baru dari hukum Indonesia. Laboratorium hukum di Indonesia dengan menggunakan tata perundang-undangan yang baru, meskipun tadi pertimbangannya tetap menggunakan yang lama, itu sudah kita mulai hari ini. Dan tentu saja sama seperti tadi yang Bang Refli sampaikan, kita yang pertama patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang telah dengan secercah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya, tetapi adalah untuk kita semuanya. Juga untuk sahabat-sahabat pejuang kami yang ada di seberang sana, yang ada untuk Bu Dr. Tifa, yang ada untuk Bu Kurnia, yang ada untuk Mas Rostam, dan juga untuk Pak Rizal Fadilah. Ini adalah untuk kita semuanya. Yang kedua, kami ingin mengaturkan terima kasih atas kebijakan yang luar biasa, pertimbangan kepada hakim tunggal, ya, kalau tidak salah namanya Pak Ketut, ya, kalau tidak salah. Terima kasih Matur Suksma Pak Ketut atas pertimbangannya yang sangat luar biasa. Jadi itu benar-benar sesuai dengan fakta persidangan. Saya nggak perlu ngulangi lagi fakta persidangan yang ada, ya. Dan saya juga mengaturkan terima kasih kepada keluarga saya, ya, istri tercinta, dan juga para kuasa hukum. Di sini ada Mas Refli Harun, ada Mas Abdul Ghafur Sangaji, ada Pak Yasena, ada Bu Soraya, ada Pak Ristan, dan ada semua dalam tim Tokham. Jadi tim Tokham adalah bukan hanya terbatas itu saja. Silahkan untuk teman-teman kuasa hukum yang lain, lawyer yang ingin bergabung, silakan. Kita bersama-sama ingin menegakkan kebenaran. Dan insya Allah hari ini kita mulai dengan langkah kecil untuk suatu langkah yang lebih besar. Dan tentu saja kepada seluruh media, baik media mainstream maupun media alternatif, YouTuber yang terus membersamai, dan tidak luput, terakhir saya aturkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang diwakili oleh ibu-ibu, mak-mak, dan juga bapak-bapak pejuang yang ada di semua, dan organisasi-organisasi pemuda yang ada, ya, yang terus-terus membersamai selama ini. Kami tidak akan meninggalkan kalian semua, KNPRI, ARM, Forum Aksi, dan juga yang lain, ya. Kita tetap berjuang bersama. Jadi nanti, ya, pertimbangannya adalah nanti teknis akan disampaikan oleh Mas Refli. Dan jangan lupa, ya, ini kita akan tetap memperjuangkan nanti ketika hari Jumat itu akan ada pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan kedua itu ada hari Jumat, dan itu apa isinya nanti akan disampaikan. Dan saya juga ingin sampaikan, hari ini kita menyelesaikan pra-peradilan di Jakarta Selatan. Kita juga akan mengikuti nanti perkara pokok itu di Jakarta Timur. Tapi kemarin kita mengajukan gugatan, ya, PMH itu apa sih? Perbuatan melawan hukum di Jakarta Utara terhadap seorang namanya Lecumanan. Ya, itu sudah kita daftarkan dan muncul reknya adalah nomor 457/B/per yang APDT yang ada di Jakarta Utara. Kenapa? Karena dia telah melakukan penyelundupan pasal, dan pasal itu ternyata tidak digunakan. Nanti detailnya mungkin Mas Ghafur akan sampaikan. Dan meskipun tadi hakim sekali lagi menggunakan KUHAP lama dan baru, tapi dalam suatu KUHAP baru, maka itu namanya apa? Namanya dioplos. Ya, pasti oplos. Ini oplos. Oplos dan kolaborasi. Gitu ya. Oke, kita dengarkan dulu, ya. Karena putusannya seperti ini, ya, oplos. Maka saya pakai kata oplos. Silakan, Mas Refli. Makasih, ya. Mas Roy. Ngadep kamera ya. Oke. Terima Ya, kasih, makasih. Mas Roy sudah menyampaikan sesuatu hal. Nah, saya ingin memberikan Maaf ya, Bu penghargaan kepada rekan lawyer yang lain, Bu Soraya, Ya. yang juga menjadi bagian dari tim kami, tim Tokham, ya, tim Mas Roy.
Silakan Bu Soraya menyampaikan sesuatu yang mungkin Terlebih ingin dahulu. disampaikan. Ladies first. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita buktikan bahwa salah satu dari hakim tunggal kita yang menyelenggarakan proses persidangan Prapit ini betul-betul bijaksana, betul-betul menempatkan kebenaran, keadilan di negeri kita ini. Dan ini bukan untuk Pak Roy dan yang lain, tapi untuk seluruh anak negeri, anak bangsa yang merasa diintimidasi, yang merasa hak-haknya dilanggar. Kita buktikan hari ini, kemenangan perjuangan itu masih hidup dan masih menyala di negeri ini. Allahu Akbar. Sementara untuk selanjutnya saya serahkan kepada tim layar kita yang lain. Bang Erha. Selanjutnya Bang Erha. Oke. Tengah banget. Ya, saya ingin memberikan kesempatan kepada rekan media yang lain. Bang, langsung Bang Ristan. Bang Ristan. Mundur lagi. Bang Mega lepas saja Bang. Mundur. Ya lepas saja Bang. Puji Tuhan, puji syukur hari ini ternyata keadilan itu masih ada di negara kita. Nebeng kayak Kaisar. Ya. Jadi acara pra peradilan selama 7 hari kita sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Pertama-tama kita mengucapkan kepada hakim tunggal yang melakukan pekerjaannya begitu biasa. baik dan lancar, dan ternyata keadilan itu masih ada hingga hari ini. Mudah-mudahan di perkara berikutnya, perkara pokok dan lainnya, ini berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan kita. Ini masih perjuangan kita masih terus. Terus. Ya. Masih panjang. Nah, itu kita doain aja semoga kedepannya lebih bagus dan lebih bagus. Amin. Terima kasih. Amin. Saya memberikan kesempatan kepada ada tim lain Pak Yasena, tapi Pak Yasena nggak di tempat ya. Oke, ya sudah. Saya berikan kesempatan pada Abdul Ghafur. Ya, Mas Roy dan rekan-rekan media yang saya hormati, alhamdulillah putusan pra peradilan hari ini telah menjawab harapan publik bahwa penegakan hukum dalam perkara kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dan sekaligus menjawab kebohongan yang selama ini diglorifikasikan oleh pihak sebelah, oleh kubu sebelah, bahwa ternyata adalah perintah penangkapan, penahanan, penggeledahan itu tidak sah secara hukum sehingga patut untuk dinyatakan batal demi hukum. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah ini kemenangan adalah kemenangan penegakan hukum. Bukan kemenangan Mas Roy, bukan juga kemenangan kami kuasa hukum. Tetapi kemenangan penegakan hukum karena perkara Mas Roy ini menjadi laboratorium hukum baru. Karena kita masuk dalam rezim KUH pidana baru, KUHP pidana baru, sehingga apa yang kemudian kita titipkan lewat perkara ini kemudian bisa menjadi pembelajaran supaya penegakan hukum ke depan harus dilakukan secara proper, due process of law, dan tentu harus mengedepankan prinsip hak asasi manusia. Nah, apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dengan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan itu sesuatu yang sebenarnya kita melihat dari awal adalah sesuatu yang hanya untuk memenuhi kepentingan dari kubu sebelah. Karena jauh sebelum penangkapan, penahanan itu dilakukan, ada satu organisasi advokat, kita sebut saja Pradi Bersatu, yang sudah menekan Polda Metro Jaya sehingga harus dilakukan penangkapan dan penahanan itu justru oleh Polda Metro Jaya tidak dilakukan dengan dasar yuridis yang kuat, argumentasi hukum yang kuat, tetapi hanya karena adanya tekanan politik, adanya pressure dari kelompok-kelompok yang tidak berkepentingan dengan penegakan hukum ini, tetapi kemudian itu diakomodir. Ini sesuatu yang sangat kita sayangkan. Dan hari ini telah ditunjukkan kepada publik Indonesia bahwa dua lembaga penegak hukum, yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak melakukan penahanan. Dan hari ini yang kedua adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk pokok perkara pra peradilan, penangkapan, penahanan, dan penggeledahan ternyata juga permohonan kami dikabulkan. Artinya dinyatakan tidak sah. Kemudian yang ketiga, nanti penjelasannya akan lebih akurat dari Bang Refli. Yang ketiga adalah hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 kami sudah akan memulai lagi pra peradilan yang baru untuk menguji pasal 32 Undang-Undang ITE yang menurut kami itu adalah pasal penyeludupan, pasal entertain,
yang tidak diperkuat dengan bukti-bukti permulaan yang cukup, sehingga nanti kita buktikan dalam pra-peradilan apakah dasar penetapan tersangka menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE diperkuat dengan bukti atau tidak, atau jangan-jangan hanya sekedar pasal entertain karena pelapornya adalah Pak Joko Widodo untuk pasal 32 dan pasal 35. Mungkin itu dari saya, Bang Refli. Jakarta Utara. Ya, dan yang terakhir adalah ada gugatan perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata yang diajukan oleh prinsipal kami, salah satu pejuang yang hari ini terus tegar dan punya komitmen sesuai dengan komitmennya Bu Tifa, tidak akan melakukan restoratif justice dengan Pak Joko Widodo dan tidak mengakui kesalahan atau plea bargain dalam KUHP baru, yaitu sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum kepada seorang pendukung Pak Joko Widodo, pelapor dalam perkara ini, yaitu Lechmanan. Dan perkara tersebut sudah terregistrasi dalam perkara perdata, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan akan segera keluar jadwal persidangannya. Kenapa kami melakukan itu dan kenapa dimohonkan oleh Mas Roy? Karena adanya peristiwa bahwa pelapor yang dulunya melaporkan pasal 160, yaitu Mas Roy dituduh melakukan kegaduhan publik, kemudian juga melakukan ujaran kebencian pasal 8 ayat 2 Undang-Undang ITE, ternyata berdasarkan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum dalam perkara yang menghasut dalam perkara Bu Tifa dan perkaranya Mas Roy, itu ternyata dibuang pasalnya oleh jaksa penuntut umum, sehingga kami ingin menguji bahwa ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelapor sehingga harus melakukan ganti rugi. Itulah tadi apa yang kemudian disampaikan Roy Suryo. Kita simak bagaimana putusan ya pengadilan yang kemudian mengatakan bahwa putusan yang dibacakan hakim tunggal ya Ketut Darpawan begitu dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, termohon dalam kasus ini adalah Polda Metro Jaya mengabulkan permohonan peradilan. Pemohon untuk sebagian menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah setempat ya tertutup lainnya nomor SP rumah TAP begitu kan ya. Terus kemudian menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon ya berdasarkan surat perintah penangkapan ya pada tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah ya. Bagaimana tanggapan dari para hakim yang kemudian memutuskan tok perkara telah lengkap, tidak lagi untuk keperluan menemukan dan menyita barang bukti. Menimbang bahwa selanjutnya, dalam hal terjadi penolakan, seharusnya termohon memedomani ketentuan pasal 33 ayat 4 di atas, yakni selain adanya dua saksi harus dihadiri oleh kepala desa atau ketua lingkungan. Hal ini sudah lazim dilaksanakan oleh penyidik dalam praktik. Menimbang bahwa hakim memahami dalam pelaksanaan tugas penyidikan ada kalanya penuh tantangan dan rintangan. Penggeledahan di lapangan seringkali mengalami hambatan yang luput dari prediksi atau situasinya sangat cepat berubah dan menuntut kesigapan dan kecepatan penyidik dalam pelaksanaannya, terutama dalam perkara-perkara yang tersangkanya atau orang yang diduga kuat sebagai pelaku adalah orang yang sulit diketahui tempat kediamannya atau berada dalam lingkungan yang memberikan perlindungan sehingga tidak jarang terjadi perlawanan dan ancaman kepada petugas. Namun keadaan seperti ini sifatnya kasuistis. Tidak di setiap perkara proses penyidikannya terdapat keadaan-keadaan seperti yang diuraikan di atas. Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh termohon selama proses penyidikan, penetapan pemohon sebagai tersangka, penyerahan berkas penyidik baik tahap pertama hingga sebelum pelaksanaan penyerahan tahap kedua, sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, hakim berpendapat tidak ada keadaan-keadaan yang menunjukkan hambatan yang dialami termohon untuk melaksanakan seluruh proses tersebut. Dalil bahwa pemohon bersikap kooperatif selama proses penyidikan tidak dibantah oleh termohon, sehingga secara material menurut hakim tidak ada urgensinya melakukan penggeledahan dengan tujuan melakukan penangkapan terhadap pemohon. Mengenai penangkapan, menimbang bahwa mengenai tindakan penangkapan yang dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan tindakan penggeledahan sebagaimana telah diuraikan di atas, tujuan termohon menggeledah adalah agar dapat melakukan penangkapan terhadap pemohon. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, syarat formil telah terpenuhi dengan adanya surat perintah penangkapan. Menimbang bahwa sekalipun terdapat pernyataan adanya dua alat bukti sebagai alasan penangkapan dan bukti-bukti lain yang diajukan termohon di persidangan, dari bukti-bukti lain yang diajukan termohon di persidangan,
tidak terungkap adanya fakta kesulitan yang dihadapi oleh termohon untuk menghadirkan pemohon dalam melaksanakan kewajiban pelimpahan. Tersangka dan barang bukti, dalam melaksanakan kewajiban pelimpahan tersangka dan bukti kepada penuntut umum. Sejak pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 November 2025, proses penyidikan tetap berlangsung dan pemohon tidak pernah ditangkap. Selain itu, tidak terbukti adanya perbuatan pemohon atau keadaan-keadaan sebagai contoh. Pemohon mulai berpindah-pindah tempat tinggal dan sulit dihubungi sehingga menimbulkan kekhawatiran gagalnya atau terganggunya proses penyelesaian penyidikan di tahap pelimpahan. Tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum atau pemohon ternyata tidak memenuhi panggilan termohon untuk pelaksanaan pelimpahan tanpa alasan yang sah. Menimbang bahwa jika pelimpahan tersangka dan barang bukti telah direncanakan oleh termohon pada waktu tertentu atau misalnya telah ditentukan jadwal yang pasti pada tanggal 22 Juni 2026, termohon dapat dengan mudah memberitahukan rencana tersebut kepada termohon menggunakan surat pemberitahuan atau panggilan resmi yang lazim digunakan dalam praktik sehingga pemohon dapat mempersiapkan dirinya dengan baik. Penggunaan upaya penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan termohon tanpa dapat dibuktikan adanya alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hakim adalah tindakan sewenang-wenang. Menimbang bahwa oleh karena terdapat cacat formil dan material dalam tindakan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh termohon, maka sudah sepatutnya tindakan penggeledahan dan penangkapan tersebut dinyatakan tidak sah. Kedua, dulu ya, saya rasa sampai yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon, menimbang bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik sebelum melakukan penahanan terhadap seorang tersangka diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Dengan memperhatikan pula putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 PUU 12 Romawi 2014, yakni 1. Syarat formil berupa memberikan surat perintah penahanan dengan tembusan kepada keluarga yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara yang disangkakan dan tempat ia ditahan. 2. Syarat material yang dilakukan kepada tersangka yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti. 3. Syarat subjektif, yakni adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Dan 4. Tersangka diduga melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau tindak pidana lain yang disebut dalam pasal 21 ayat 4 huruf B. Nomor SPH 458 Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026. Di dalam bagian pertimbangan surat penahanan tersebut tertulis kalimat sebagai berikut. Bahwa dalam rangka kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah jika tersangka mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah atau lalu kemudian spontanitas begitu kan, lalu kemudian tepuk tangan, lalu kemudian mengatakan bahwa kemenangan Roy Suryo sudah diputuskan begitu di pra peradilan ya. Nanti para termol itu kepanasan begitu. Kita lanjut ya di konten selanjutnya, nanti akan ada berita-berita yang menarik begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.